Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman pendamping sosial program Keluarga Harapan yang saat ini tengah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM PKH. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang citra diri dan kode etik pendamping sosial program Keluarga Harapan PKH. Nah, sebelum dimulai saya akan izin share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat tampilan di layar teman-teman semuanya? Terima kasih. Apakah sudah jelas suara saya? Baik, terima kasih. Saya mulai ya. Saya kenalkan dulu, nama saya Umi Masruro, AKS MSI. Saya adalah BD Iswara di UPT PTKS Malang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Supaya lebih semangat, kita akan yel-yel SDM PKH dulu. Oke, siapa kita? SDM PKH. SDM PKH Luar biasa. Kementerian Sosial 12 pas. Kemensos selalu ada. Oke, terima kasih. Ini harus saya cek dulu ini konsentrasinya sebelum saya teruskan pembelajaran kita ya. Jadi kita akan bermain tentang rangkai huruf atau suku kata di akhir. Cluenya adalah nama kota di Indonesia. Siap semuanya? Siap ya. Jakarta. Tangerang. Next. Gresik. Next. Dan saya langsung masuk ke materi saja ya. Ada dua pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang citra diri SDM PKH, yang kedua tentang kode etik SDM PKH. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran ini yang positif dalam menjalankan proses bisnis PKH. Dan indikator keberhasilannya adalah kalau teman-teman mampu mengenal jati diri sebagai SDM PKH. Yang kedua, bisa mempraktekkan kepemimpinan yang melayani. Dan yang keempat, memahami nilai etik SDM PKH. Dan yang terakhir, bisa mempraktekkan bagaimana kita melakukan pengaduan dalam pelanggaran etik. Kita masuk agenda pertama. Jadi ada beberapa sub pokok bahasan tentang konsep citra diri itu sendiri, nilai dan prinsip dalam dasar pendampingan sosial program Keluarga Harapan, kepemimpinan yang melayani, penguatan keterampilan, dan berikutnya citra diri dan etika dalam pendampingan PKH. Ini ada beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan historis, yang kedua landasan konstitusional, landasan teologis, landasan antropologis, dan landasan konseptual. Tujuan daripada pendampingan sosial PKH ini adalah to help people to help themselves. Artinya kita sebagai pendamping PKH menolong klien kita, penerima manfaat supaya mereka bisa menolong dirinya sendiri. Konsep diri citra diri adalah bahwa citra diri itu adalah bagaimana cara berpikir, bagaimana kita bertindak berdasarkan penampilan kita, kinerja dan hubungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penerima dengan santun. Yang kedua adalah integritas, dan yang ketiga adalah profesional. Dan ini masih akan dijabarkan dalam beberapa nilai dasar. Nah, berikutnya kita bahas tentang kepemimpinan yang melayani. Jadi sebagai seorang pemimpin, pendamping sosial PKH harus bisa melayani. Ada nilai dan etik pendampingan sosial yang kita bahas, ada menjaga kepatuhan etik, ada etika hubungan dalam kode etik, ada mekanisme pengaduan, dan yang terakhir ada regional koordinator Komwil dan Korkap, itu tugasnya apa saja.
nilai-nilai yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan sumber daya manusia SDM PKH dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi jelas di sini ada aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh SDM PKH. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mbak Dinda. Ya. Tadi kan dijelaskan mengenai Menyangkut tentang persepsi yang secara fisik, penampilan fisik maupun yang psikis. Jadi secara fisik itu bagaimana dia berpenampilan, berpakaiannya harus sopan dan rapi. Terus akhir mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. izin bertanya Bu, Ya silakan Mbak Isla. terkait kode etik PKH, Ya. apa saja yang Tidak boleh rangkap pekerjaan. Jadi SDM PKH itu tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan lain yang mengganggu tugas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pulau Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.